juga Libya. Hari ini insya Allah kita akan sharing juga bersama salah satu Ustadz alumni Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, tepatnya angkatan keempat ya Ustadz Wisnu ya? 4 ya? Ya, angkatan keempat. Berarti tadi 1, 3, 4 ini. Ustadz jadi angkatan pertama, Ustadz Didin angkatan ketiga, dan beliau ini angkatan keempat. Baik, cuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Wisnu ini bukan sharing tentang lembaga, karena beliau juga sama dengan Ustadz Jati ya. Setelah lulus dari Tunas Ilmu, beliau belajar melanjutkan proses pembelajarannya di STDI Imam Syafi'i Jember. Sampai sekarang Ustadz ya? Skripsi? Lagi skripsi Mas? Hah? Oh iya, kita doakan mudah-mudahan segera selesai ya. Allahumma amin. Doanya juga Ustadz, saya juga belum selesai. Tesisnya belum selesai juga saya. Masya Allah, semoga mohon doanya juga mudah-mudahan selesai. Amin. Baik, pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai dengan Ustadz Wisnu Tanjung Prasetya atau Prasetya ya. Dengan tema sharingnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, temanya adalah menjadi santri yang aktif menulis. Kenapa kok temanya menjadi santri aktif menulis? Karena beliau adalah salah satu alumni Tunas Ilmu yang bukunya sudah lumayan banyak. Karya tulis beliau sekarang udah berapa Ustadz? Sudah berapa bukunya sekarang yang 16 buku teman-teman, Masya Allah, 16 buku dan di antara buku yang beliau tulis itu adalah hasil dari jejak langkah beliau belajar di Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Jadi apa yang beliau tulis dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh asatidz di sini beliau catat, dan pada akhirnya dijadikan sebuah buku yang berjudul Motivasiku di Tunas Ilmu. Begitu Ustaz ya? Masya Allah. Boleh saya pegang Ustaz bukunya? Masya Allah. Ini dia bukunya. Tebel banget ini. Masya Allah. Motivasiku di Tunas Ilmu telah dibaca ulang dan diberi kata pengantar oleh Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah. Ini satu dari 16 karya tulis yang beliau sudah buat. Dan padahal beliau lulus dari Tunas Ilmu tahun 2017 ya Ustadz ya. 2017, sekarang 2023. Berarti berapa tahun? 5 tahun ya, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Dalam 5 tahun 16 buku tertuangkan melalui gerakan jari beliau, diketik gitu maksudnya ya. Bagaimana tips menjadi seorang santri yang bisa aktif menulis seperti itu, dan bagaimana membagi waktu padahal beliau menulis di sela-sela belajar juga. Selain itu beliau juga mengajar ya, jadi kalau belajar di STDI juga sambil ngajar umumnya begitu. Dan sekarang beliau juga sedang aktif mengajar di Darussunnah Wangon. Iya, Mahad Darussunnah Wangon. Jadi sudah belajar, sudah ngajar, tapi masih bisa menulis. Masih bisa menulis, bahkan sekarang sudah 16 buku. Seperti apa? Apa saja langkahnya, bagaimana tipsnya, dengarkan dan boleh ada yang mengantuk. Ya, beberapa kali saya berusaha memandangi wajah-wajah antum untuk bisa melihat mana di antara antum yang sudah mulai tertunduk, dan alhamdulillah secara umum tadi semangat-semangat. Karena ini sudah mulai siang, mungkin nanti saya harus lebih tajam lagi memandang wajah antum. Baik, barakallahu fikum, tapi sepertinya enggak karena materinya insyaallah menarik ya. Tapi waktunya singkat ini Ustaz ya, enggak apa-apa ya. Jadi mungkin sekitar sampai jam 11 kurang, nanti sekitar 11 kurang 10 menit atau 11 kurang 15 menit. Dan sebelum itu nanti mungkin ada tanya jawab yang bisa disampaikan ke beliau. Terima kasih. Kami serahkan kepada Ustadz Wisnu Tanjung Prasetya atau Prasetya Ustadz? Prasetya, Wisnu Tanjung Prasetya untuk menyampaikan materi yang sudah beliau siapkan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah diberikan kesempatan untuk berbagi, sharing bersama antum
di pondok pesantren yang kita cintai ini, Tunas Ilmu Purbalingga. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi bekal nanti ketika berjumpa dengan Allah. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya di sini anak masih kurang pantas untuk mengisi tentang pembahasan tulis menulis. Karena di sini ada kakak kelas Ana yang kapasitasnya mungkin bisa dibilang di atas Ana. Ya, seperti Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman. Beliau tuh diam-diam juga suka menulis, ikhwan. Memiliki web ya Ustadz. Apa namanya Ustadz? Dulu. Mungkin sekarang juga diam-diam menulis. Ya, nanti tahu-tahu jadi buku. Yang lain seperti Ustadz Jati. Ustadz Jati juga memiliki karya tulis, ikhwan. Di antaranya seperti Anda pernah baca 4 Kiat Sukses di bulan Ramadan. Ya. Itu buku tentang seputar pembahasan Ramadan sangat luar biasa. Anda pernah baca, tipis tapi sangat berbobot isinya. Kemudian buku yang lain seperti terjemahan ya dari kitabnya Syekh Abdul Razak itu. Apa itu namanya ya, Anda lupa. Pokoknya pesan untuk para pemuda dan buku-buku beliau yang lain. Ala kulli hal ikhwan, karena sebenarnya beliau-beliau lah yang lebih pantas untuk mengisi, tapi qadarullah Anda diberikan amanah, ya bismillah Anda coba beranikan diri meskipun sebenarnya agak gemeter ini karena di samping Anda ada guru Anda ya. Ala kulli hal nanti kalau ada kesalahan tolong diperbaiki ya Ustaz. Jadi ikhwan sekalian, Anda diberikan amanah di sini untuk memberikan sebuah motivasi supaya kita itu bisa senang menulis. Ya. Dan biasanya itu ikhwan, motivasi kan bermacam-macam ya. Anda coba bawakan motivasi melalui cerita. Cerita Anda pribadi. Jadi kita flashback ke belakang dulu. Sebelum Anda masuk ke Tunas Ilmu, itu anak alumni STM YPT yang sama sekali nggak memiliki minat baca dan nulis. Wallahi, selama anak di SMK, anak nggak ada rasa pengen nulis baca, itu nggak ada. Dengan berjalannya waktu, singkat cerita, akhirnya anak masuk pondok. Dan di pondok ternyata seringkali dijali dalam tanda kutip. Seringkali dibawakan cerita-cerita ulama oleh Ustadz Abdullah Zain. Mungkin disitulah titik awal Ana mulai agak senang membaca. Ana masih ingat sekali ketika jam motivasi. Setiap pagi masih ada enggak? Masih. 5 menit atau 10 menit ya. Ustadz Abdullah Zain membawakan salah seorang kisahnya ulama yaitu Imam Ibnu Qayyim. Beliau inti dari motivasi itu menceritakan tentang kegigihannya Imam Ibnu Qayyim dalam menulis dan berdakwah. Ya. Dari situlah anak agak tergerak. Wah, hebat sekali orang seperti ini. Ya. Anak dari awam ikhwan, nggak kenal siapa Ibnu Qayyim, nggak kenal siapa Ibnu Jauzi dan semuanya anak nggak tahu. Kemudian di akhir motivasi Ustadz Abdullah Zain berpesan seperti ini. Antum sebagai penuntut ilmu sebisa mungkin ya, kalau antum lagi galau, lagi dapat masalah, coba antum baca buku ulama, kisah-kisah buku ulama. Itu ada buku tebal itu, judulnya 60 biografi ulama Ahlus Sunnah, Pustaka Darul Haq ya. Antum beli ya, dan baca. Ana tergerak untuk membelinya dan itulah buku pertama kali yang dalam hidup ana itu beli dengan niat tulus. Karena selama sekolah Ana beli modul ya karena formalitas ya. LKS modul Ana beli cuma formalitas. Dan buku pertama yang pernah Ana beli dengan niat yang tulus benar-benar pengen baca mengetahui para ulama itu buku 60 biografi ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ahmad Farid. Nah, kemudian singkat cerita Ana baca-baca di situ, baca kisahnya Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, Az-Zahabi, subhanallah. Mereka sangat luar biasa dalam karya tulisnya.
Mereka sangat luar biasa dalam karya tulisnya, hingga pada akhirnya singkat cerita di titik kesadaran Anda merasakan bahwasanya ketika seseorang masuk dalam dunia tulis menulis, dia akan membawakan manfaat yang sangat luar biasa dan bisa menembus ke berbagai macam tempat. Dengan menulis kita bisa membagikan pemikiran kita bagi orang-orang yang mungkin tidak dekat dengan kita di luar sana, yang ada di rumah, yang ada di kamar. Setelah itulah Ana mulai tergerak untuk menulis. Setiap pagi jam motivasi Ana tulis di buku Gelatik Kembar itu, alhamdulillah sampai 3 jilid ya. Kemudian ada beberapa teman meminta Ana untuk mencetak. Ya, kemudian Ana merasa aduh kayaknya kurang pantas, masih jelek tulisannya, difotokopi aja, fotokopi. Dengan berjalannya waktu kemudian Ana coba untuk merevisi, memperbaiki, Ana serahkan ke teman-teman untuk baca ya, ke kakak kelas ya. Alhamdulillah mereka ngasih masukan, dan pada akhirnya ketika Ana masuk SDI, Ana minta tolong Ustadz Anas untuk mengkoreksi dan memberikan kata pengantar, dan ini hasilnya. Dan Ana sengaja tulisan yang di sini tuh tulisannya masih amburadul supaya Ana ingat dulu tulisan Ana itu seperti ini. Ya meskipun sekarang masih kurang, masih banyak kurangnya juga gitu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya timbul pertanyaan, Ustadz gimana sih cara kita menulis? Ini adalah pertanyaan yang kurang etis jika dilontarkan oleh seorang penuntut ilmu. Kenapa bisa seperti Ustadz? Karena penuntut ilmu itu sebenarnya sudah memiliki bahan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya harus diganti. Terus apa Ustadz pertanyaannya? Pertanyaannya, mengapa saya harus menulis Ustadz? Bukan bagaimana cara menulis, tapi mengapa saya harus menulis? Kalau misalnya ada antum, di antara antum yang bertanya, kenapa harus menulis Ustadz? Maka jawabannya adalah sebagaimana antum memotret, sebagaimana antum memvideo, yaitu untuk mengabadikan momen spesial dalam hidup antum. Mengapa kita harus menulis? Untuk mengabadikan dalam tanda kutip momen spesial yang pernah terjadi di hidup antum. Jangan sampai kita merasa kenangan seperti itu udahlah biarin, gak ana abadikan. Yang seperti ini biarlah. Pelajaran-pelajaran faedah yang mungkin sebagian kita memandangnya itu remeh-temeh, jangan ikhwan. Jangan dipandang remeh-temeh, tapi tulis. Karena suatu saat nanti mungkin tulisan yang kita anggap remeh-temeh akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang yang ingin membacanya. Tentunya ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, menulis itu tujuannya ya antum sudah tahu semua, untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menyampaikan ilmu ya. Berdakwah, karena berdakwah itu tidak hanya di mimbar. Terlebih lagi bagi antum yang masih mungkin ya memiliki introvert ya, malu di depan umum, tapi kalau nulis Masya Allah, ana yakin di antara antum pasti ada yang lebih hebat dari ana yakin. Mungkin dengan dakwah antum yang melalui tulisan tersebut bisa membuka hati orang-orang yang mungkin bebal dengan Al-Quran, bebal dengan hadis. Sebagian orang itu Masya Allah, dia hanyut dengan kata-kata manusia biasa, tapi dengan Al-Quran hadis ya, subhanallah, pekat. Nah mungkin antum bisa sisipi kata-kata tersebut terangkai bersumber dari hadis. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dengan para ulama kita. Ya, para ulama kita rahimani wa rahimahumullah. Mereka memiliki karya tulis yang sangat banyak. Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan. Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Dan beberapa ulama lain ketika mereka memiliki karya tulis, niat mereka itu diantaranya adalah untuk memurojaah, talkhis, ringkasan-ringkasan, untuk memudahkan dia dalam memurojaah pelajaran yang pernah dia alami. Contohnya seperti siapa Ustadz? Contohnya seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tafsirnya antum sudah tahu kan, di maktabah ada.
itu berjilid-jilid. Ketika Imam Al-Qurtubi selesai menulis tafsir Al-Quran tersebut, beliau mengatakan, wa amiltuhu tadhkiratan li nafsi. Aku selesai mengerjakan tafsir ini sebagai pengingat untuk diriku. Wa dakhiratan li yaumi ramsi. Dan semoga bisa menjadi penolongku nanti di hari kiamat, menjadi amal soleh. Kemudian kata beliau, wa amalan solihan ba'da mauti. Dan aku juga berharap semoga apa yang aku tulis ini menjadi amal soleh yang terus mengalir setelah aku mati. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Ulama lain siapa Ustaz? Contohnya seperti Imam Ibnul Athir. Beliau memiliki kitab Al-Kamil fit Tarikh. Beliau mengatakan setelah menulis kitab tersebut, syara'tu fi ta'lifi liyakuna tadhkiratan li uraji'uhu khawfan nisyani. Aku memulai menulis buku ini semata-mata sebagai pengingat untuk diriku sendiri, sehingga aku bisa mengulanginya ketika aku merasa takut lupa itu datang menghampiriku. Ini sebagian ulama ketika menulis di antara niatnya untuk memurojaah. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit kisah yang mungkin ya, kalau ana pribadi menilai itulah yang mendorong ana untuk senang dalam menulis. Di mana ana awal adalah seseorang yang sangat tidak suka membaca dan menulis, hingga pada akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membimbing ana sebagai orang yang ya sedikit suka menulis dan sedikit suka membaca, lebih baik daripada sebelumnya. Setelah kisah tadi, mungkin ada yang mulai merasa ingin tahu, bagaimana sih Ustadz tips menulis versi antum? Bagaimana tips menulis versi antum? Sebenarnya ini adalah materi yang ana bikin, tapi belum ana sebarkan, ana share. Untuk ana ada rencana nanti setelah lulus pengen buka kelas nulis, dan ini sedikit materinya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini spesial untuk antum, eksklusif. Semoga bisa bermanfaat. Tips menulis yang versi ana itu sebenarnya ada banyak, mungkin ini ana ringkaskan ya. Yang pertama ikhwan sekalian, selalu siapkan note, buku kecil dan pena dimanapun antum berada. Siapkan buku kecil, buku saku, ya mungkin segini lah ya, dengan pena dimanapun antum berada. Kalau misalnya antum nggak mau bawa seperti itu, ya minimal di HP. Untuk apa itu Ustadz? Untuk mendapatkan faedah-faedah yang berkeliaran di hadapan antum. Jadi faedah itu nggak cuma di kelas, faedah itu nggak cuma di masjid, di pasar itu ada, di jalan raya itu ada. Ketika antum turun ke sini ngobrol sama teman itu ada faedah. Dan jangan sampai kita beranggapan hafal. Apa yang tadi ana dapatkan faedah itu hafal. Kebanyakan orang di antara kesalahan terbesar seseorang ketika dia ingin menjadi seorang penulis tapi dia malas nulis. Meskipun sesuatu itu yang remeh-temeh di pandangan orang secara umum. Dan kesalahan lain menganggap bahwasanya otaknya itu kuat dalam menghafal faedah yang baru dia jumpai. Ini adalah kesalahan besar. Kesalahan besar adalah meremehkan mutiara yang ada di depan kita tanpa mau mengambilnya, menyimpannya, dan mengabadikannya. Ini yang pertama. Kita harus selalu siapkan buku kecil dimanapun kita berada, atau ponsel ya. Kemudian yang berikutnya,
Jika antum sudah mendapatkan faedah-faedah itu, lalu antum kumpulkan, ya, antum simpan baik-baik. Tulis pembahasan sebisa mungkin sistematis. Sistematis itu apa, ikhwan? Sistematis itu ya urut, ya. Pendahuluan, kemudian baru isi, lalu urut. Jadi kalau pembahasan akidah ya akidah aja. Jangan tahu-tahu ke fokusnya ke fikih. Sistematis urut, ya. Dan ilmiah. Jadi ini yang kedua. Dan sebisa mungkin dalam pendahuluan itu, ikhwan, antum bawakan mukodimah yang dahsyat. Dahsyat dalam artian bagaimana, Ustadz? Yang buat orang itu semakin penasaran dengan buku antum. Anak kasih contoh ya. Jadi anak bagi ini menjadi dua bagian. Kalau buku yang di sini, ikhwan, alhamdulillah, ini buku yang tulisannya udah lumayan daripada buku yang di sini. Ini buku awal-awal kalian masuk dalam dunia penulisan. Kalau antum baca buku-buku ini, ikhwan, antum bakal jumpai tulisan typo, tulisan yang nggak masuk dengan logika, tulisan yang garing. Itu antum akan dapati di buku-buku ini yang di sini. Ya anak biarkan, nggak anak revisi sengaja supaya sebagai pengingat anak, oh dulu anak juga pernah nulis seperti ini. Ya, ini dikoreksi oleh Ustadz Anas dan ada beberapa asatidz yang baca. Ini anak fokus ke poin yang ini ya. Sebisa mungkin di mukodimah, di pendahuluan, antum gunakan kata-kata yang kira-kira membuat seseorang itu pengen terus membaca buku antum. Anak kasih contoh, ikhwan. Contohnya di buku Topeng. Kira-kira buku ini membahas tentang apa, ikhwan? Hah? Apa? Nifaq, sahih. Pembahasan tentang kemunafikan dan niat yang busuk ketika seseorang melakukan amal soleh. Anak kasih judul Topeng. Kalau misalnya judulnya balasan bagi orang yang niatnya buruk, udah tahu buku ini ya udah masih garing ya. Terus anak kasih apa? Topeng. Lah terus di pembahasan awalnya bagaimana, Ustadz? Anak langsung pakai kata jebret, sandiwara. Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata sandiwara? Berpura-pura menipu, mengelabuhi, atau dengan pengertian yang lain? Apapun yang kalian sebutkan dan tak jauh beda dengan beberapa pengertian di atas, itulah yang dinamakan dengan sandiwara. Sih maksudnya apa? Pengen baca lagi. Beberapa orang hidup dipenuhi dengan sandiwara. Alasannya cukup sederhana. Mereka berharap agar orang lain tak mengetahui apa yang sedang dirahasiakannya. Ada sebagian dari mereka melakukan sandiwara guna menutup berbagai macam luka yang dirasa. Ada pula yang bersandiwara agar bisa membuat orang lain bahagia. Selain dua hal di atas, ada juga yang berbahaya, yaitu bersandiwara guna mencelakakan orang lain. Inilah jenis sandiwara yang tercela. Dan seterusnya membahas tentang masalah seperti itu. Ini contoh satu. Contoh yang lain, buku Seketika Dalam Angan. Kira-kira bahas apa ya, kawan? Apa? Hidayah. Buku ini lebih membahas ke pembahasan apakah kita boleh berangan-angan atau tidak. Kita boleh berangan-angan enggak? Boleh. Ada juga yang berpendapat enggak. Terus jawabannya apa, Ustadz? Baca buku ini. Nah, di sini di mukadimah ana bawakan ya kalimat pertama. Biasanya itu orang terjebak di kata-kata pertama, bingung ya, ngasih sedina, rong dina, seminggu orang nemu kata utama. Kata pertama itu mudah ya kawan, mudah, jangan dibikin susah. Mudah. Contoh nih, kata pertama ya di bagian pertama. Langsung anak jebret, berangan. Seketika dalam angan, diri ini menginginkan segala sesuatu yang ada di dunia. Mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa, senantiasa berbahagia dan tertawa bersama, tak ada macam bekas goresan luka. Seketika dalam angan.
Pertama kok kayak gue Ustadz, ya apa? Ben gue menarik. Ya. Nanti kita baru habisi di isi pertengahannya, pembahasan intinya. Hakada dan seterusnya. Terus ini salah satu buku yang lumayan tebal. Sebuah perjalanan. Pembahasan apa kira-kira? Belajar. Apa ya kan? Apa? Sahih, perjalanan hidup di dunia lebih ke rukun iman. Pembahasan rukun iman nih ikhwan, tapi lebih anak ke fokus ke bagian rukun iman yang ke-6, hari akhir. Dan di bagian awal anak coba bawakan kehidupan seseorang sebelum dia lahir di dunia. Loh, memang ada Ustadz pembahasannya? Ada. Hadisnya sudah antum hafalkan. Hadis apa? Arba'in Nawawi. Tentang apa? Penciptaan manusia. Di awal anak pakai seperti itu. Ya. Itu nanti diurutkan sampai seseorang lahir, sampai orang meninggal, dan hingga pada akhirnya dia masuk surga atau neraka, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tadi sampai mana ya, anda lupa. Pembahasan itu bisa mungkin yang di awal itu dibikin dahsyat, semenarik mungkin. Selain itu di judul, ya. Judul juga harus ringkas. Sebisa mungkin anak langsung saja ya ke judul. Judul itu mungkin sebisa mungkin antum cari judul yang ringkas dan bikin orang bertanya-tanya. Ada salah seorang penulis, anak lupa namanya, dia mengatakan kata-kata yang bagus itu adalah kata-kata yang bisa kita cerna maknanya tapi sulit untuk menjelaskan kepada orang lain. Itu adalah kata-kata yang bagus. Ketika seseorang mengatakan, antum paham apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Tapi ketika antum ingin menjelaskan itu sulit. Kayak maksudnya gila. Beliau ini adalah salah seorang penulis puisi. Ya, salah seorang penulis puisi, ana lupa namanya. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini adalah cara keberapa tadi, ikhwan? Cara kedua. Cara ketiga supaya kita bisa menulis dengan mudah, yaitu matikan ponsel. Matikan HP, ikhwan. Dan ini subhanallah begitu sangat mengganggu HP. Anak alami sendiri. Ya. Orang ketika ingin menulis tapi kok sibuk dengan HP, ini sangat mengganggu sekali dalam proses penulisan. Beda halnya ketika mencari referensi, ya, ke internet, mencari sumber, itu nggak apa-apa. Atau ke aplikasi ensiklopedia hadis, nggak apa-apa. Ini yang ketiga. Cara yang berikutnya bagaimana Ustadz supaya kita mudah dalam menulis? Caranya adalah sebisa mungkin cari ruangan yang sunyi. Cari ruangan yang sunyi. Kalau anak pribadi itu nulis di kantor, di kelas, nggak bisa. Ya, cari ruangan yang sunyi. Ya, mungkin di lantai 3 sana. Sunyi nggak tuh Nasilmu lantai 3? Apa udah rame? Di bagian ruangan khusus itu di pojok sana ya. Itu tempat favorit beberapa kakak kelas antum dulu. Ya, hafal mutun, hafal Quran. Ini anak coba ringkas ya karena waktunya terbatas. Kemudian yang selanjutnya, ketika antum sudah mulai menulis ikhwan, sudah mulai pikiran antum itu mengalir seperti air, jangan pernah coba-coba menjadi editor diri sendiri. Jadi ketika antum sudah asik menulis, ya, menulis pembahasan fikih, akidah, ya, kemudian yang semisalnya, ketika sudah mengalir seperti itu, antum jangan coba-coba jadi editor diri antum sendiri. Dalam artian bagaimana Ustadz? Dalam artian antum sedikit-sedikit melihat ke atas lalu coba memperbaiki. Lihat ke atas, memperbaiki. Nanti lama-lama antum merasa tulisan antum itu jelek, akhirnya berhenti. Udah biarin, masalah typo, masalah nyambung gak nyambung itu urusan belakang. Kalau antum sudah selesai dari itu semua baru dibaca ulang. Ya. Kemudian poin yang berikutnya yang ke-6 ya. Ketika antum tertimpa writer's block atau buntu, biasanya itu orang yang menulis
dalam beberapa waktu akan mengalami kebuntuan dalam berpikir mencari ide. Nah, ketika antum mendapatkan hal seperti itu, maka coba antum istirahat, jangan dipaksa. Karena hal yang seperti itu disebabkan otak antum sudah lelah. Antum istirahat, jangan dipaksa. Memang kenapa Ustadz akibatnya kalau dipaksa? Akibatnya diantaranya adalah akan membuat antum menjadi kecewa, lalu coba membaca lagi sehingga menilai tulisan antum jelek. Ya, dan ini pernah anak alami. Anak pernah coba memaksakan ya, ketika buntu, anak coba nulis kok jelek, hapus, lah akhirnya nggak jadi nulis buku ini. Ya, karena terpaksa udah ngeblank, ya, udah panas umub berarti ya. Istirahatkan. Kemudian tips yang selanjutnya, yang ketujuh. Setelah sudah selesai semua ikhwan, baca nulis naskahnya, dibaca ulang kembali. Jangan malas, dibaca ulang kembali. Terus nomor 8, proses pengendapan. Apa itu pengendapan Ustadz? Pengendapan yaitu mendiamkan naskah yang telah kita tulis beberapa minggu. Jadi buku yang pernah kita tulis sudah selesai, sudah dibaca oleh kita, diendapkan, dibiarkan sampai berapa minggu atau sebulan atau bahkan setahun. Nanti kalau sudah seperti itu, antum baca lagi, antum akan ketawa-ketawa. Dening sih kayak gitu tulisanku. Itu namanya proses pengendapan. Kita akan merasa tulisan yang mungkin pertama kali kita tulis itu merasa bagus, nanti ini ada perbaikan seperti ini yang cocok seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, minta koreksi ya. Minta koreksi. Dan ini pesan yang sangat ana ingat-ingat dari Ustadz Abdul Ghazan ketika kitabah di kelas 3. Masih ada ikhwan? Masih. Di situ beliau pernah memberi pesan kepada kami, kalau misalnya antum sudah menulis buku, sebisa mungkin minta koreksi ke orang lain. Alhamdulillah, ana setiap nulis buku pasti minta koreksi. Ya. Tapi akhir-akhir ini ana berhenti. Kenapa Ustadz? Ya ana lagi jauh di Jember. Nanti kalau ke Jember pasti ana minta koreksi ke beberapa asatid. Contohnya ini tadi. Ana minta koreksi ke Ustadz Anas Burhanuddin, memakan waktu ya lama, sekitar 2 bulanan. Terus ini, Ana minta koreksi buku Hentakan Nafas yang Tak Terbalas ke Ustadz Abdullah Roy. Kalau beliau ini unik, beliau nggak mau ngoreksi sendiri. Jadi Ana disuruh duduk di depan beliau, dibaca sampai selesai. Jadi kalau ada kesalahan langsung ya kayak orang sidang skripsi gitu ya. Ini buku ini, dan beliau berkenan memberikan kata pengantar di buku ini dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Ini tulisannya Ustadz Abdullah Rai hafizahullah taala. Kemudian ini buku-buku awal Ana yang tulisannya masih garing, ikhwan. Menyesal. Ya. Ini buku Menyesal, alhamdulillah sudah dikoreksi dan diberi kata pengantar oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Jadi ini beberapa buku Ana, dan ada yang Ana tinggal seperti buku tentang masalah doa dan yang semisalnya, buku tentang pelangi yang ternoda yang sudah dikoreksi sama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Nah, jadi jangan sampai kita malas untuk minta koreksi ke orang yang lebih pintar dari kita, yang kita anggap itu lebih hebat dari kita. Ustadz Abdul Ghazan tadi Anu sudah nyampaikan belum perkataannya? Apa perkataannya Ustadz Abdul Ghazan? Di antara bentuk, sepertinya belum ya. Di antara bentuk kesombongan, ketika antum sudah selesai menulis, di antara bentuk kesombongan, antum tidak mau memberikan bukunya ke orang lain untuk dikoreksi. Di antara bentuk kesombongan yang mungkin tipis, merasa sudah cukup dengan bukunya, merasa bukunya sudah bagus, lalu dia tidak merasa ingin mendapatkan masukan dan yang semisalnya. Ya. Kemudian ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, di poin yang terakhir
Nanti ketika antum sudah melalui tahap seperti itu, antum tinggal menentukan mana penerbit yang akan antum ambil. Penerbit itu terbagi menjadi dua, ada yang mayor, ada yang indie. Ya. Dulu ana pernah menulis, ya, ini poin terakhir, insya Allah habis ini selesai. Pernah menulis, menyerahkan karya tulis ana, naskah ana, kedua penerbit ini. Baik itu indie atau mayor. Sebelum ana lanjut, secara ringkas indie atau mayor. Kalau indie itu adalah penerbit yang kita ngurus sendiri. Ya. Kita cuma minta jasa cetak saja. Kalau mayor itu penerbit yang kita menyerahkan naskah, nanti format yang dikoreksi itu terserah sana. Mau diterima apa enggak, ya terserah sana. Nah, ana pernah dua-duanya, ikhwan. Indie dan mayor ana pernah alami semuanya. Yang mayor pernah, tapi qadarullah ya bukunya enggak terbit, ya cuma dibeli naskahnya di salah satu pustaka di Yogyakarta, pustaka terkenal, tapi ana enggak sebutkan ya. Pustaka terkenal, insya Allah antum paham. Dan juga ana pernah dulu iseng bikin buku novel dan diterima di penerbit, tapi anak tarik lagi. Anak mikir, ini kalau orang baca kayak gini termotivasi dengan kata-kata kayak gini, takut jadi dosa jariah, anak tarik lagi. Ngapunten, gak jadi. Nah, yang anak sekarang itu, anak lebih milih ke penerbit indie. Kenapa Ustadz? Yang pertama, yang paling utama ini adalah arahan dari guru-guru anak. Siapa Ustadz? Ya tentu Ustadz Abdul Zain. Karena beliau adalah salah satu ustadz yang memang layak ya bagi kita untuk meminta nasihatnya. Ustadz Abdul Zain menyarankan ana untuk lebih baik di penerbit indie aja. Ya, seperti ana itu Ustadz Abdul Zain berarti penerbitnya indie, cetakan sendiri ya. Kemudian nggak ada sangkut paut dengan penerbit yang lain. Kalau sekarang itu ana pakainya yang indie, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi duniawinya, ikhwan, ya, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya keuntungan ke kita semua. Jadi nggak ada yang namanya bagi hasil. Kekurangannya apa Ustadz? Buku kita nggak bisa masuk ke Gramedia, ke toko-toko buku yang terkenal di Indonesia itu susah. Karena kita sendiri harus harus mandiri ya. Kalau mau ke sana ya harus memenuhi beberapa syarat. Ya, itu kekurangannya. Kalau dalam mayor itu berarti kalau buku-buku tersebut bisa tersebar di berbagai macam toko buku yang lain. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan ikhwan sekalian mengenai motivasi dalam menulis dan beberapa tips supaya antum itu semangat dalam menulis. Apalagi antum seorang penuntut ilmu, maka ikutilah para ulama yang memiliki karya tulis luar biasa, yang mana mereka juga selain berdakwah mereka menulis melalui tangan, lisan, ya, pemikiran mereka, sehingga dengan seperti itu harapannya bisa menjadi amal jariah. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah, baik, jazakumullah khairan Ustaz Wisnu Tanjung Prasetya atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini seputar tips menulis gitu ya. Dan ya, antum yang nanya. Oh, Masya Allah, sepertinya ada hadiah ini berarti ini. Masya Allah. Nanti ada hadiah nih, kamu ada hadiah melek semua ini, Insya Allah. Tapi alhamdulillah kayaknya tadi nggak ada yang ngantuk, ini materinya menarik seputar menulis, Masya Allah. Jadi santri menulis itu ibaratnya sekarang masih perbandingan, nilai perbandingannya itu masih jauh ini. Jadi kalau hanya sekedar menulis, kita di sini alhamdulillah ada tugas menulis ya, ada tugas menulis untuk kelas 3 ya. Tapi untuk menjadi seorang penulis itu butuh perjuangan yang lebih, dan diantaranya tadi spesial buat antum, beliau sudah menyampaikan tips yang padahal ini akan beliau jadikan seperti halnya mungkin seminar begitu ya Ustadz Wisnu ya, setelah beliau lulus nanti dari kuliahnya, tapi sudah disampaikan dulu ke antum.
Baik, harapannya nanti antum jadi penulis-penulis yang handal setelah ini ya, dengan niatan dakwah tentunya ya. Jadi bisa terbilang perbandingannya cukup banyak ya, yang bisa nulis menjadi sebuah buku dan jumlah bukunya banyak, mungkin dari sekian alumni masih bisa dihitung jari. Maka kalau harapannya setelah ini antum yang termasuk ke dalam sosok yang bisa dihitung jari itu tadi ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Baik, nanti beliau ada satu pertanyaan yang bisa jawab. Nanti ada door prize dari beliau ya, dari ada hadiah. Siap-siap saja. Tapi sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Nah, ini Ustadz Abu Hanifah juga sudah mulai masuk di Zoom. Nanti insya Allah setelah ini kita lanjut ke Ustadz Abu Hanifah. Tapi silakan, mau ada yang ditanyakan silakan. Sebutkan nama, kemudian kelas, dan sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selama menulis pasti ada kendala ya. Selama menulis pasti ada kendala, Ustaz. Gimana kendalanya, apa aja, dan apa yang antum lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Terima kasih. Kendala dalam menulis pasti semua orang menghadapinya. Baik itu tulisan yang dia sendiri hadirkan dengan kesungguhan dia, ataupun tulisan yang dibebankan kepada dia untuk menyelesaikannya. Di antara hal yang mungkin ana hadapi ketika mendapatkan kendala seperti tadi writer's block, yaitu udah ngeblank otaknya, ya nah istirahat apa Ustadz? Tidur. Tidur. Atau mungkin ya kalau misalnya ngeblanknya itu nggak parah, ngeblank itu kan macam-macam ya, kayak motor mogok kan beda apa macam-macam. Kalau ngeblanknya nggak terlalu parah ya nah baca-baca buku cerita atau mendengarkan kajian. Itu biasanya. Nanti biasanya ketika mendengarkan kajian itu ada ide-ide masuk yang lain. Nah itu bisa untuk bahan. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Wisnu atas jawabannya. Jadi gitu ya. Kalau capek tidur gitu ya. Kalau capek tidur, istirahat, refresh gitu ya. Dan terutama gangguan itu dihilangkan Ustaz Wisnu ya. Ya gangguan itu dihilangkan. Karena kalau nggak salah kemarin setelah liburan juga di antara cerita santri itu kalau pulang ke rumah di antara godaan terbesar adalah benda ini gitu ya, benda ini. Berarti kalau pengen nulis tadi sudah disampaikan oleh beliau, gadget di off kan dulu. Nah, jadi kalau mau istirahat ya istirahat, tapi bukan istirahatnya bukan ngelihat gadget gitu ya. Kalau istirahat ngelihat gadget mungkin sebagian bisa, tapi sebagian yang lain malah justru nggak istirahat. Lebih lama ngelihat gadgetnya dibanding nulis, itu repot nanti. Oke, satu pertanyaan lagi silakan. Silakan. Satu pertanyaan lagi nih seputar menulis. Ya, Mas Arfan. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa Ustaz. Menulis materi yang aslinya berat ditulis dengan bahasa yang ringan, itu gimana caranya? Materinya berat tapi ditulis dengan bahasa yang ringan. Bismillah. Ini kan berarti berkaitan dengan gaya bahasa diksi ya. Kalau dalam masalah bahasa itu kita bisa memberikan kata-kata yang enak dibaca, terus merasa ringan. Kita lihat siapa yang baca dulu ya. Apakah untuk anak SD, SMP, SMA, atau kuliahan. Ketika kita sudah tahu targetnya itu siapa, kalau buku-buku anak itu emang targetnya anak-anak remaja, anak-anak muda. Jadi banyak yang bersajak, banyak yang ya apa itu namanya senandika. Senandika itu seperti buku cerita dalam ruang ini. Ini anak terinspirasi dengan Ibnul Jauzi, kitab Saidul Khatir. Itu anak coba anak pakai bahasa senandika itu ya pakai kata aku kamu gitu. Ya, jadi ngerasa yang baca tuh ngerasa kayak diajak ngobrol. Nah itu dalam masalah diksi kebiasaan kita dan proses. Lihat dulu siapa SD, anak SD. Kira-kira anak SD ini pakai bahasa yang seperti ini cocok enggak? Yang seperti ini cocok enggak? SMP
mereka lebih senang bagaimana. Terus SMA itu bagaimana? Itu yang pertama. Lihat dulu mad'unya bagaimana. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa melatih bahasa kita itu jauh lebih mudah, baca buku-buku yang ringan dibaca tapi berbobot. Contohnya apa Ustadz? Contohnya buku-buku asatidzah kita. Ustadz Abdul Zain itu bukunya ringan dibaca tapi isinya luar biasa. Nah, itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kalau antum misalnya pengen nulis, targetnya anak-anak muda, ya antum baca buku-buku novel. Tapi anak sarankan ikhwan, novel itu banyak sekali liberal masuk di situ. Ya. Kalau yang ini anak boleh sebutkan nggak penulisnya? Novel yang mungkin sedikit lumayan ya. Sehingga nanti ketika kita ingin mendapatkan materi berat disampaikan mudah, alam bawah sadar kita akan membawa kita bahasa sebagaimana yang sering kita baca. Ya, di antara kekurangan dalam tanda kutip, ya kita ini kan sering bacanya kalam ulama ya. Maksudnya sistematis kaku dalam tanda kutip. Maksudnya ya kalau untuk orang-orang awam itu bahasanya ya seperti itu ya. Nah, untuk mencairkan sendiri diksi tersebut, antum baca buku-buku umum ya. Hakada, wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Wisnu atas materi yang disampaikan. Jadi itu ya, butuh referensi lebih banyak. Kalau antum pengen menulis materi yang berat dengan bahasa yang ringan, maka antum harus punya library ataupun perpustakaan bahasa Indonesia yang lebih luas lagi. Dan ini saya sampaikan kemarin, saya sempat sampaikan di kelas 3 ya. Ini nasihatnya Ustadz Dr. Haris Munandar hafizahullahu taala ya. Ustadz Dr. Haris Munandar hafizahullahu taala, beliau punya kelebihan, beliau bisa menerjemahkan fauriyah, langsung baca terjemahkan bisa, dan cara menerjemahkannya bagus. Sehingga beliau memberikan nasihat kalau antum pengen menerjemahkan, termasuk juga tadi menulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain padahal materinya berat, yang harus antum lakukan adalah kuasai bahasanya. Jadi kalau antum pengen nulis dengan bahasa Indonesia supaya mudah, berarti antum harus menguasai bahasa Indonesianya. Kalau mau menerjemahkan dengan terjemahan yang bagus, berarti antum harus menguasai bahasa Arabnya dan bahasa Indonesia yang antum gunakan untuk sebagai bahasa terjemahannya. Kedua-duanya harus dipelajari, dan salah satunya adalah dengan yang beliau sampaikan tadi, perbanyak baca. Ya, perbanyak baca. Alhamdulillah sekarang banyak buku-buku anak muda yang memang lebih mengarah ke Islam, lebih mengarah ke pembahasan yang Islami, dan itu ditulis untuk pemuda-pemuda. Antum bisa cari insyaallah, tapi juga harus pilih-pilih ya untuk mencari referensi. Dan itu bisa jadi bahan antum untuk bisa lebih membahasakan sesuatu yang sulit dengan kalimat yang mudah insyaallah taala. Dan itu yang dilakukan oleh Ustadz Haris Munandar. Ustadz Haris Munandar itu hafizahullah taala dikenal semenjak muda, semenjak kecil sangat gemar membaca. Jadi karena beliau gemar membaca, akhirnya beliau punya perbendaharaan kalimat kosakata bahasa Indonesia yang sangat luas, dan itu beliau gunakan salah satunya untuk menerjemahkan bahasa Arab dengan terjemahan yang luar biasa. Baik itu teman, dan jazakumullah khairan kepada Ustadz Wisnu yang sudah menyampaikan materinya. Qadarullah memang waktunya terbatas, sebenarnya masih banyak mungkin yang perlu kita tanyakan, dan saya juga sebenarnya pengen banyak nanya ini. Karena karya tulisnya udah 16 itu, Masya Allah ya, luar biasa. Banyak yang perlu kita gali, tapi karena waktunya terbatas, maka dengan sangat berat hati kita harus menyudahi terlebih dahulu pertemuan kita dengan beliau. Tapi ada satu momen beliau ingin bertanya, ada hadiah nih buat teman-teman santri. Silakan Ustaz, mau nanya apa nih? Fadhal. Terakhir ya, coba antum ulang 10 tips yang Anda sampaikan tanpa membaca. Iya, tanpa membaca. Hadiahnya buku terbaru dari Ana. Masya Allah. Tanpa membaca, siap? Ya, silakan maju dulu, maju. Ini pakai mikrofon, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Tips yang beliau sampaikan yang pertama adalah
Sistematis. Yang pertama, selalu bawa buku kecil ataupun pena dimanapun berada. Kemudian bahasa harus disusun secara sistematis. Kemudian kalau capek istirahat. Terus kalau capek istirahat, jangan lupa minta dikoreksi. Terus diendapkan, ditahan buku setelah selesai menulis, bukunya ditahan beberapa saat, baru setelah itu dibaca lagi untuk dikoreksi. Yang kelima, kemudian yang keenam, minta koreksi udah tadi. Yang keenam, pilih penerbit. Itu yang terakhir, Ustaz. Pilih penerbit. Terus gunakan pendahuluan yang dahsyat dalam artian menarik. Kemudian pilih judul yang singkat tapi mudah dipahami kalau nggak salah. Singkat dan bikin penasaran. Kurang 2. Apa ya? Kurang 2. Dikoreksi. Cari tempat yang sunyi. Terus yang terakhir. Jangan jadi editor diri sendiri. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Salaman dulu dong, udah dikasih hadiah. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz Wisnu Tanjung Prastya atas materi yang sudah disuguhkan di pagi hari yang berbahagia ini. Luar biasa materinya. Dan kami harapkan teman-teman santri bisa mengambil faedah manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan setelah ini akan terlahir. Jumlah santri berapa sekarang? 45. Mudah-mudahan setelah ini akan terlahir 45 penulis handal, masing-masing punya 100 buku. Masya Allah, masing-masing punya 100 karya tulis. 45 berarti berapa tuh? 4.500 ya. 4.500 buku. Kalau semuanya ada tema pemuda, tema anak-anak, tuh luar biasa. Jadi nanti antum gak akan kekurangan lagi referensi. Antum bingung bahasa tentang pemuda, tinggal tanya temannya. Bahasa anak-anak, tinggal tanya temannya. Tapi harus dipraktekkan apa yang beliau sampaikan tadi. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustaz Wisnu. Ada closing statement atau? Iya, silakan. Yang terakhir dan yang paling terakhir ya di pertemuan kali ini, sedikit nasihat dari Ana. Jangan pernah malas untuk membaca agar kita mengetahui orang-orang yang ada di masa lalu. Dan jangan pernah malas untuk menulis, untuk mengabarkan orang-orang yang akan hadir di masa depan. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 2 kalimat yang luar biasa yang beliau sampaikan. Terima kasih Ustaz. Catat ya. Jadikan itu judul tulisan nanti, judul buku bisa ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Wisnu di modal. Setelah ini insyaallah kita lanjut ke Ustaz Abu Hanifah. Ustaz Musrif mana? Oh iya, fadal. Baik, alhamdulillah.